Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabar harian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum memulai pertemuan hari ini, angka baiknya kita berdoa. Kalau minggu lalu itu dipimpin oleh Febrian, untuk minggu ini saya mau Zakiyah yang mimpin doa ya. Baik, Pak. Ya, untuk Zakiyah silakan ke depan. Baik, teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Zakiyah, silakan duduk kembali. Oke, sebelum memulai pertemuan hari ini, saya mau absensi dulu ya. Untuk hari ini semua hadir? Fitri? Hadir, Pak. Ya, oke. Nah, saya seneng nih lihatnya nih, kalian semua pada rajin-rajin hadir. Teman-teman di sini ada yang bisa menjelaskan nih apa maksud minat dan bakat itu? Saya, Pak. Oke, Zakia silakan. Kalau minat itu adalah keinginan yang dimiliki seseorang, sedangkan bakat adalah keahlian yang dimiliki oleh seseorang. Ya, betul, tepat sekali Zakia. Jadi beri tepuk tangan untuk Zakia. Oke, pada kegiatan hari ini kita itu akan bahas mengenai mengenal nih minat dan bakat yang ada pada diri kita, dengan tujuan agar kita dapat memahami pengertian yang lebih dalam mengenal minat, bakat, serta hal-hal lain yang terkait, juga dapat menganalisis dan memahami bakat dan minat yang kita miliki. Teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui minat yang dimiliki oleh... Ya, silakan Ferdiansyah. Iya Pak, saya hobi sekali berolahraga Pak, dan bakat saya itu bermain sepak bola Pak. Ya, yang seperti dijelaskan oleh Ferdiansyah bahwa minatnya itu pada bidang olahraga dan dia pun memiliki kemampuan dalam bermain sepak bola. Untuk lebih jelasnya mengenai minat dan bakat, di sini Bapak akan membagikan materi pengertian minat dan bakat. Nah, minat dan bakat itu adalah sesuatu yang berbeda. Minat itu adalah keinginan yang ada dalam diri seseorang, sedangkan bakat adalah kemampuan yang dimiliki seseorang sejak lahir. Bakat tersendiri itu dibagi jadi dua, ada bakat umum dan bakat khusus. Kalau bakat umum itu adalah bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Kalau bakat khusus itu bakat yang dimiliki setiap orang namun butuh latihan untuk mengasah kemampuannya. Nah, dari bakat khusus. Nah, kalau bakat khusus itu sendiri terbagi ada bakat verbal, bakat numerikal, bakat mekanik, bakat kecepatan atau klerikal, dan bakat bahasa. Nah, yang digaris besar di sini adalah bakat verbal dan bakat bahasa. Kalau bakat verbal itu lebih menitik beratkan kepada ucapan atau kata-kata. Contohnya adalah seorang presenter, seorang guru. Nah, itu membutuhkan suatu bakat. Nah, kalau yang bakat bahasa atau linguistik itu contohnya adalah seorang penulis buku. Dia harus mampu merangkai kata-kata yang indah. Contohnya seperti itu. Ya, mungkin sedikit yang sudah Bapak jelaskan tentang pengertian minat dan bakat serta jenis-jenisnya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, Bapak akan bagikan kalian kelompok yang terdiri dari dua kelompok. Nah, karena di sini ada 4 orang, berarti ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok ada 2 orang. Aku sama kamu ya. Itu ada kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 ada Zakia dan Fitri. Untuk kelompok 2 ada Ferdiansyah dan Kak Febi ya. Ya, sekarang kalian saya kasih kesempatan untuk berdiskusi, menggali lebih jauh tentang minat dan bakat itu. Saya persilahkan untuk mencari di sumber-sumber lain seperti buku atau internet. Saya bebaskan. Untuk itu saya harap kalian mencari lebih banyak tentang minat dan bakat ya. Baik, Pak. Bagaimana hasil diskusinya kelompok 1? Sudah, Pak. Apa yang sudah kalian dapatkan? Ini Pak, kita sudah mendapatkan pengertiannya dari minat dan menurut para ahli di sini kita juga masih mencari pengertian dari bakatnya, Pak. Oke, bagus. Kalian dalami lagi apa yang harus dicari. Seperti contoh-contohnya juga ya dicari. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Oke. Jangan lupa nanti sumbernya dicantumkan ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Gimana kelompok 2 hasil diskusinya? Apakah berjalan dengan lancar?
Pak. Oke, karena ini saya mau kalian lebih menitik beratkan pada contoh-contoh dari minat dan bakat. Karena kelompok 1 tadi sudah banyak bahas tentang tokoh-tokoh, kalian bahas. Oke, karena waktunya diskusi sudah habis, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1, apakah sudah siap? Siap, Pak. Siap, Pak. Oke, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk maju mempresentasikan ya. Ya, Pak. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengertian minat dan bakat beserta contohnya. Pengertian bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Pendapat lain mengatakan pengertian bakat adalah kemampuan yang ada dalam diri seseorang sejak lahir, di mana kemampuan tersebut dapat digunakan untuk mempelajari sesuatu dengan cepat dan dengan hasil yang baik. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam. Misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan sebagainya. Pengertian bakat menurut para ahli. Yang pertama ada William B. Michel. Menurut William B. Michel, pengertian bakat adalah suatu kapasitas yang ada dalam diri seseorang yang mana dalam melakukan tugas serta melakukannya dipengaruhi oleh latihan yang sudah dijalaninya. Yang kedua ada S.C. Utami Munanda. Menurut S.C. Utami Munanda, bakat adalah suatu kemampuan bawaan dari seseorang yang mana sebagai potensi yang masih perlu untuk dikembangkan lebih lanjut dan dilatih agar dapat mencapai impian yang ingin diwujudkan. Di sini ada jenis-jenis bakat. Secara umum, bakat dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Berikut penjelasan ringkas mengenai kedua jenis bakat tersebut. Yang pertama ada bakat umum. Apakah umum itu kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum ini dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Sedangkan bakat khusus itu adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Berikut ini kita akan menjelaskan beberapa contoh bakat. Yang pertama tadi kan ada bakat umum ya. Bakat umum itu merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang yang memiliki setiap individu. Beberapa contoh bakat umum manusia. Selanjutnya ada mampu berjalan atau bergerak, dan yang terakhir ada mampu menulis dan membaca. Selanjutnya ada bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Beberapa contoh bakat khusus yang ada dalam diri seseorang tertentu, misalnya yang pertama ada bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditunjukkan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Lalu yang kedua ada bakat numerikal, yaitu kemampuan khusus seseorang di bidang bentuk angka atau matematika. Yang ketiga ada bakat skolastik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal-hal yang berhubungan dengan angka dan kata. Jenis bakat ini mencakup kemampuan berpikir, penalaran, mengurutkan, ciptaan hipotesis, pandangan hidup yang bersifat rasional dan lainnya. Selanjutnya ada bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk atau posisi-posisinya. Selanjutnya ada bakat mekanik, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat, tata kerja atau lainnya. Selanjutnya ada bakat relasi ruang, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal mengamati atau menceritakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Bakat ini biasanya dimiliki oleh fotografer, artis, pilot, arsitek atau profesi lainnya. Dan yang terakhir ada bakat ketelitian klerekal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal tulis-menulis, meramu dan bidang laboratorium. Ada juga bakat bahasa, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam penalaran analisis bahasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Maulidia. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan mengenai minat. Minat merupakan rasa senang terhadap sesuatu yang menurutnya menarik untuk dipelajari. Di sini menurut Sutikno tahun 2009 menyatakan bahwa minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa adanya yang menyuruh. Dan minat selalu diikuti
Untuk selanjutnya presentasi dari kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah, Pak. Ya, silakan untuk maju ke depan untuk presentasi ya, kelompok 2. Yuk, dipersilakan. Baik, Pak. Ya, silakan. Minat seringkali terdengar dalam kehidupan sehari-hari. Simpelnya, minat adalah rasa suka terhadap sesuatu. Seseorang yang tidak berminat mengerjakan sesuatu maka akan sulit mengerjakan dengan senang hati. Mereka akan mengerjakannya dengan begitu saja hingga selesai. Berbeda ketika mengerjakan hal yang diminati, maka hati pun akan gembira ketika melakukannya. Selain itu, hasilnya juga pasti lebih baik karena dikerjakan dengan sepenuh hati. Secara umum, pengertian minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu, misalnya minat terhadap pelajaran olahraga atau hobi. Minat bersifat pribadi atau individual, artinya setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan minat orang lain. Minat berkaitan erat dengan motivasi seseorang, sesuatu yang dipelajari dan apa yang dilihat serta dimana. Minat juga dapat berubah-ubah tergantung pada kebutuhan, pengalaman, dan mode yang tren bukan bawaan sejak lahir. Artinya, sesuatu yang sebelumnya tidak diminati dapat berubah menjadi sesuatu yang diminati karena adanya masukan-masukan tertentu atau wawasan baru dan pola pemikiran yang baru. Adapun ciri-ciri minatnya, minat merupakan rasa suka manusia pada sesuatu yang diakibatkan berbagai hal. Misalnya, si A memiliki minat tinggi terhadap permainan gitar karena ayahnya seorang pemain band. Di sini, si A meminati permainan gitar bukan bawaan lahir, melainkan karena lingkungan ayahnya. Sedangkan kemampuan yang sudah ada sejak lahir disebut bakat. Betapapun ditinggalkan atau dilupakan, bakat akan tetap melekat pada dirinya. Misalnya, si B sempat belajar gitar di sekolah. Meski dia tidak menyukainya, tetapi kalau berbakat, dia akan mahir bermain gitar. Meskipun nanti sudah lama ia tinggalkan, yang namanya bakat pasti tetap muncul lagi. Nah, itu merupakan salah satu pesan minat dan bakat. Adapun karakteristik atau ciri-ciri minat yang lainnya. Yang pertama, minat menimbulkan sikap positif dari suatu objek. Yang kedua, minat adalah sesuatu yang menyenangkan dan timbul dari suatu objek. Yang ketiga, minat mengandung unsur penghargaan, mengakibatkan suatu keinginan dan kegairaan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 2 yaitu tentang bakat. Bakat adalah keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu dengan baik yang biasanya disukai orang tersebut meskipun itu sulit. Ini adalah kemampuan yang dimiliki sejak lahir. Bakat ada dua, yaitu bakat umum. Bakat umum yaitu kemampuan yang berupa potensi dasar yang sifatnya umum, artinya setiap orang mempunyai kemampuan tersebut. Yang kedua, bakat khusus, yaitu kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang mempunyai kemampuan tersebut. Misalnya bakat olahraga, seni, kepemimpinan, public speaking dan lain-lain.
intelektual, bakat numerika, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan konsep-konsep dalam bentuk angka. 3. Bakat skolastik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan melakukan kombinasi terhadap angka-angka dan kata. Kemampuan penalaran, mengurutkan, berpikir pola sebab dan akibat, membuat hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik, bersifat rasional. Ini biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer, misalnya Newton dan lain-lain. Bakat abstrak, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan bentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk dan posisinya. Bakat mekanik, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip umum, IPA, tata kerja mesin, dan perkakas dan alat-alat lainnya. Bakat relasi ruangan, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan mengamati, mencerdaskan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi, mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual, dan kemampuan menggambarkan suatu hal yang begitu hidup, serta melukis atau membuat sketsa ide secara jelas. Selain itu, juga bisa dengan memudahkan menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, bakat bahasa, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan penalaran analisis bahasa, misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramugari, dan lain-lainnya. Selain jenis-jenis di atas, Muhammad Asrori dalam bukunya yang berjudul Psikologi Pendidikan membagi jenis bakat menjadi 5. Di antaranya bakat akademisi, yaitu bakat yang seseorang di dalamnya terdapat potensi bidang akademisi, misalnya dalam bidang matematika, kimia, biologi, geometri, fisika, dan ekonomi. Contohnya, orang yang memiliki bakat akademisi, misalnya para profesor, seperti Profesor Dr. Ahmad Zahro dan Profesor B.J. Habibie, yang berbakat di bidang akademisi, di bidang agama, Islam, dan teknologi. Bakat kreatif atau produktif, yaitu seseorang yang di dalamnya terdapat bermacam-macam potensi untuk menangkap ide dari pengamatan untuk kemudian ditingkatkan lanjuti dengan merumuskan, merancang, dan menciptakan suatu produk baru yang bernilai dengan produktif bagi kehidupan. Contoh yaitu dalam bakat mekanik, seseorang berbakat di bidang ini akan begitu mudah berkembang apabila memperoleh kesempatan untuk merancang mengenai mesin, alat-alat rumah, sebagainya. Para mekanik yang membantu para pembalap di Formula One seperti Rossi, Daniel Pedrosa, Jorge Lorenzo maupun Stoner, dan lain-lainnya. Selanjutnya bakat seni, yaitu bakat seseorang yang di dalamnya terdapat potensi mudah terlihat dengan sesuatu yang menghasilkan keindahan. Contohnya, orang yang memiliki bakat seni, misalnya Ki Haji Mantep Sudarsono yang berbakat di bidang seni wayang kulit. Selanjutnya bakat kinestik, yaitu bakat seseorang di dalamnya terdapat potensi mudah melakukan sesuatu dengan memaksimalkan gerak tubuh, termasuk dalam hal ini ialah olahraga. Contoh, orang yang memiliki bakat kinestetik yaitu Chris John, Andi Firmansyah, dan Taufik Lea yang berbakat di bidang tinju, sepak bola, dan bulu tangkis. Bakat sosial, yaitu kumpulan potensi seseorang berkaitan erat dengan kemampuan membangun interaksi sosial dengan orang lainnya. Contoh, orang yang memiliki bakat ini yaitu bapa, ibu guru di sekolah, Profesor Dr. Dandan Hawari, Ustaz Maulana Tung Desa Warini yang berbakat di bidang pendidikan, konseling, dakwah, dan motivator.
Contoh bakat misalnya, seseorang yang ingin menjadi administrator yang harus mempunyai kemampuan pemecahan masalah dan komunikasi yang baik, atau seseorang arsitek membutuhkan kemampuan spasi yang baik. Hal itu menunjukkan bahwa setiap pekerjaan membutuhkan bakat yang berbeda. Mungkin hanya ini presentasi dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya dari kelompok 1? Saya izin bertanya kepada kelompok, mengapa setiap pribadi harus mengenal bakat diri sendiri dan apa manfaatnya jika kita mampu mengenal bakat dalam diri kita? Itu saja. Terima kasih. Untuk kelompok 1 yang sudah bertanya, langsung jawab aja di sini. Kami akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1 dengan pertanyaannya, mengapa setiap pribadi harus mengenal bakat diri sendiri? Apa manfaatnya jika kita mampu mengenal bakat dalam diri sendiri? Menurut kelompok 2, mengenal bakat dalam diri sendiri tentu penting. Karena apa? Karena bakat merupakan unsur dasar potensi dalam diri untuk mewujudkan suatu prestasi. Nah, agar prestasi yang kita miliki dapat tercapai secara optimal, maka dibutuhkan hal lain, yaitu keterampilan atau skill dan pengetahuan. Perpaduan antara ketiganya kemudian disebut dengan kekuatan. Dalam dunia kerja, mengembangkan kekuatan sangatlah penting untuk meningkatkan prestasi kerja. Orang yang mengetahui bakat dan mengembangkannya terbukti memiliki produktivitas tinggi serta 6 kali engaget dengan pekerjaan mereka. Jawab. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok dapat dimengerti. Baiklah, karena sudah terjawab pertanyaan dari kelompok 1, maka kami akan menutup presentasi kami pada kesempatan ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 2, silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas presentasi dari hasil diskusi kalian. Nah, dari hasil diskusi kalian saya bisa menangkap kalau kelompok 1 itu cenderung bisa mempresentasikan dengan cara mencari dari tokoh-tokoh pengertian minat dan bakat. Jadi kalian dapat atau istilahnya berhasil menggali lebih jauh tentang minat dan bakat itu apa sih kalau secara teorinya. Kalian bisa menemukan dari tokoh-tokoh baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dan tidak kalah penting juga, kelompok 1 dapat memberikan contoh dari masing-masing bakat. Kemudian untuk kelompok 2, saya sangat apresiasi kelompok 2 karena mampu menggali lebih dalam tentang bakat. Bakat itu apa, terbagi dari apa saja, dan bakat itu dari yang saya kasih contoh tadi, kalian dapat menggali lebih jauh dari tokoh-tokoh lain yang memang mempresentasikan tentang bakat yang dibagi menjadi lebih luas lagi. Dan untuk itu kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, oke. Saya harap kalian semua sudah dapat memahami apa itu minat dan bakat. Saya tekankan sekali lagi, minat itu agar kalian dapat memahami dengan mudah, minat itu adalah sesuatu yang kalian inginkan pada saat tertentu, baik itu terjadi karena ada dorongan dari pribadi atau dari dorongan lingkungan. Nah, untuk bakat itu adalah kemampuan Anda sejak kalian lahir ataupun kemampuan yang ada karena kalian latih. Karena untuk itu bakat itu dibagi menjadi bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum adalah bakat yang setiap orang memiliki, dan bakat khusus adalah bakat yang memang setiap orang miliki, tapi dia menggali dengan berlatih untuk dapat menjadi lebih baik. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Oke, begitu karena sudah cukup jelas.
kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca doa. Silakan kepada Zakia dipimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, kalau untuk mengambil pelajarannya, mari kita berdoa dimulai dari percayaan masing-masing. Berdoa. Doa masa. Ya, terima kasih Zakia. Saya akhiri pertemuan